Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini adalah melanjutkan video yang sebelumnya yang di bagian 1, yaitu pengecoran pierhead untuk double box. Dan sekarang ini adalah bagian kedua. Kalau di bagian pertama kita melihat bagaimana backcasting disatukan atau di assembly. Kemudian kita juga melihat ada pekerjaan pembesian di pierhead. Dan di video yang kedua ini adalah melanjutkan pekerjaan pembesian. Kemudian akan kita lihat pekerjaan pengecoran sampai dengan pouring dari pierhead ini. Seperti yang saya jelaskan di video bagian 1 bahwa pemasangan tulangan pierhead ini dilakukan setelah backcasting sudah terpasang di atas kolom. Adapun langkah-langkah pemasangan tulangan atau besi ini adalah, yang pertama adalah sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa fabrikasi tulangan itu dilakukan di bagian bawah, dalam hal ini di lokasi workshop. Kemudian diangkut ke lokasi pemasangan tulangan untuk diangkut ke atas dengan menggunakan crane. Jadi besi tulangan ini diangkut ke atas dengan menggunakan crane. Jadi crane yang digunakan adalah crane yang berkapasitas 25 ton untuk mengangkut backcasting ini. Jadi pemasangan tulangan ini mulai dari bagian bawah pierhead, yaitu dengan pasang besi bagian bawah pierhead di atas beton tahu. Ya, kemudian besi-besi ini diikat dengan kawat bentrat. Kemudian pemasangan besi di bagian tepi pada pekerjaan pierhead ini. Dan setelah semua besi bagian bawah terpasang, maka dilanjutkan dengan pemasangan bagian tengah dan bagian atas pierhead. Jadi berangsur dari bawah ke tengah dan ke atas. Jadi khusus untuk tipe double box seperti yang kita lihat sekarang, ini akan dipasang besi tambahan untuk aksesoris pre-stress di setiap ujung pierhead. Dan ini disesuaikan dengan jumlah tendon yang akan dipasang. Kalau di single box tidak ada tendon atau aksesoris pre-stress, tapi untuk double box kita menggunakan aksesoris pre-stress yang berupa tendon di setiap ujung pierhead ini. Lalu kemudian setelah besi-besi ini terpasang, dalam hal ini tulangan, maka dipasang aksesoris pre-stress, yaitu pemasangan tendon untuk jalur, strand, dan casting untuk angkur blok. Baik, jadi di video ini kita melihat bahwa semua pekerjaan pembesian sudah selesai dikerjakan. Begitu juga dengan pekerjaan tendon sudah selesai dikerjakan. Tinggal memasukkan atau menginstal strand masuk ke tendon sebelum dilakukan pengecoran. Hal ini memudahkan bila mana ada kejadian di mana coran atau beton segar masuk di ducting. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka strand harus diinstal terlebih dahulu. Seperti yang Anda lihat, semua block out yang ada di pedestal sudah terpasang. Terlihat dengan adanya pipa yang berwarna putih yang sudah terpasang, dan ini kelihatan sudah diambil titik-titik survei oleh tim surveyor. Maksudnya diambil titik-titik koordinat. Begitu juga dengan elevasi yang sudah dilakukan oleh tim surveyor. Ini terlihat adanya vibrator yang sudah ada di atas karena sebentar lagi akan dilakukan pengecoran. Di sini juga kita melihat ada celah yang agak cukup besar. Ini disengaja dilakukan supaya pada saat dilakukan pengecoran, pekerja bisa turun untuk melakukan pemadatan dengan menggunakan vibrator internal. Kemudian nanti juga akan ada vibrator eksternal yang akan dipakai di luar dari backcasting. Jadi ada dua vibrator yang akan dipakai di sini, yaitu vibrator eksternal dan vibrator internal.
Sebagai informasi bahwa nantinya pengecoran piret ini menggunakan konkrit pump dengan mutu beton 40 MPa. Untuk piret tipe double box, pengambilan contoh beton dilakukan pada umur ke 7 hari dan 28 hari. Jadi beton ini dituan dengan menggunakan bantuan tremi atau talang sampai ketinggian jatuh maksimal 1,5 meter dari permukaan yang hendak dicor. Adapun langkah-langkah pengecoran, terutama untuk tipe double box ini, yang pertama adalah posisikan konkrit pump di area pengecoran pierhead. Beton dituang secara vertikal dengan jarak maksimum 1,5 meter dari permukaan. Pengecoran piret ini dilakukan dengan membagi dua bagian, yakni bagian pertama dikerjakan pada area kolom sekitar 40% dari total volume dengan menggunakan sekitar 6 truk mixer dan 2 konkrit pump. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sedang berlangsung pengecoran. Kemudian proses pemadatan bagian bawah pierhead ini dilakukan dengan cara masuk ke dalam pierhead untuk pemadatan bagian ujung dengan menggunakan 4 internal vibrator yang dipegang oleh 4 orang pekerja. Kemudian pengecoran bagian kedua menggunakan 2 konkrit pump dan 10 truk mixer dengan penempatan hose konkrit pump pada area saput grade check sampai mencapai layer ketiga tahap pengecoran kedua. Jadi setelah mencapai layer ketiga, maka konkrit pump bisa dipindahkan ke bagian luar. Tinggi pengecoran minimal 20-40 cm dari dasar backcasting atau layar ketiga tahap kedua pengecoran ini. Kemudian setelah selesai pengecoran, maka akan dilakukan proses curing berikutnya. Seperti yang Anda lihat, jadi proses curing ini dilakukan dengan cara membuat bagian sambungan backcasting kedap air, dan setelah pengecoran beton selesai, maka permukaan piret disemprot Sika Antisol E125 dengan interval waktu 4 jam setelah pengecoran. Setelah beton hampir memasuki waktu setting, disiram air di setiap permukaan atas beton pada setiap 6 jam. Kemudian permukaan atas pierhead ditutup dengan plastik atau get tekstil. Kondisi basah dipertahankan sampai 3-7 hari ke depannya, kecuali pada saat stressing yang diharuskan dalam keadaan kering. Terkait stressing nanti kita akan bahas di video berikutnya. Yang terlihat sekarang ini adalah pierhead yang sudah dilakukan pengecoran. Jadi backcasting sudah dibongkar, yang tersisa adalah beam support yang ada di bagian bawah pierhead ini yang belum dibuka. Seperti inilah hasil pengecoran pierhead. Yang terlihat di bagian bawah itu adalah sisa atau bekas. Yang hitam itu adalah bekas foam box, karena biasanya di foam box ini dilumuri dengan oli untuk memudahkan pembongkaran atau pelepasan backcasting pada pierhead. Ini ada sedikit membekas di bagian bawah. Nantinya ini akan di finishing untuk menghilangkan bekas dari backcasting ini. Kalau kita lihat di pierhead ini sudah dilakukan stressing pada tendonnya, karena biasanya setelah selesai di stressing baru foam box bisa dibuka. Namun terkait mengenai stressing akan kita bahas di video berikutnya. Begitu juga terkait dengan recess atau end foam, karena kita tadi masih melihat recess atau end foam belum ditutup. Dan terkait juga dengan end foam ini akan juga kita bahas di video berikutnya. Demikian juga dengan pekerjaan pedestal yang ada di atas pierhead ini akan kita lihat di video berikutnya. Saya kira demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.